Halo vlog psikologi. Kembali lagi ke vlog psikologi. Pada kali ini vlog psikologi kedatangan narasumber yang wah gitu ya kan. Dua anak muda dari psikologi. Mungkin kita sambut aja langsung ya. Ayo masuk kakak-kakak anak psikologi. Gimana? Apa ya gimana nih? Mulainya. Ya. Boleh kenalin ke sobat-sobat psikologi yang ada di internet gitu ya kan, di teman-teman yang di luar sana mungkin pengen tahu kakak-kakak yang ganteng ini gondrong gitu. Siapa duluan? Boleh dari pojok. Ya mungkin kenalin, nama gue Zakaria, di sini sebagai mahasiswa semester 6 yang kebetulan salah satu anggota himpunan mahasiswa psikologi di Universitas Islam 45. Gitu. Kenal lagi. Kenalin, gue Muhammad Arif Ibrahim. Gue juga mahasiswa semester 6 dari Prodi Psikologi Universitas Islam 45 Bekasi. Dan gue juga termasuk sama seperti Bang Zakaria, yaitu anggota dari himpunan mahasiswa psikologi bagian BPPO. Iya, Tuh, sama kita berdua. Enggak, beda ya? Oh, Krisol. Kalau gue sendiri Krisol. Kira-kira gue mau nanya-nanya sih dari Bung Jaka dan Bung Arik ya. Gue manggilnya Bung Jaka, Bung Arik ya, gak apa-apa kan? Ya. Udah lama di himpunan Bung Jaka? Udah lama nggak? Enggak sih, ya satu periode lah. Udah pengen satu periode. Udah berjalan beberapa bulan ini. Kalau Bung Arik? Sama kita tuh barengan masuknya. Oke. Kan tadi kan dari Bung Jaka dan Bung Arik sudah memperkenalkan diri dan juga sudah punya pengalaman di IMAPSI mungkin ya. Saya mau nanya gitu ya. Ada nggak sih perbedaan ketika Bung Jaka dan Bung Arik masuk dan terjerumus di himpunan gitu? Dari Bung Jaka dulu. Boleh. Perbedaan sebelum masuk ke himpunan dan setelah ya. Iya, boleh. Kalau yang terlihat jelas sih setelah masuk himpunan, jelas kita dapat teman yang lebih banyak. Betul. Kita jadi dapat ya hitung-hitung dapat relasi lah ya, banyak bahasa relasi kayak gitu. Dan juga kita ada kedekatan gitu, ada kedekatan sama dosen-dosen. Kebetulan dari himpunan ini sendiri kan maksudnya dekat lah sama dosen-dosen pengajar di psikologi kan. Jadi itu sih yang kelihatan banget jelas untuk dapatnya. Tapi ya sisanya pasti banyak lah, kayak ilmu-ilmu, terus kayak dari petua-petua dari alumni gitu, masukan dari alumni itu pasti banyak banget sih. Itu sih dari gua. Kalau dari Bung Arik boleh. Kalau dari gue sih, karena gue dulu orangnya kuliah pulang ya. Iya. Selama semester sebelumnya. Bahasanya mah tuh kupu-kupu ya Bang ya. Kupu-kupu. Iya. Karena jadi kura-kura. Apa tuh? Kuliah rapat. Iya, boleh jelasin. Ada aja kegiatan gitu. Nah, gue kan sehubung jadi BPPO nih, bagian pengawasan. Oke. Nah, pengawasan itu bagian krisol. Krisol itu jadi ada beberapa kegiatan, kayak ada sikustik, ada futsal, ada badminton, ada rajut, ada nari. Nah itu gue harus dateng nih, mau nggak mau harus ngawasin kegiatannya gitu. Jadi gue sekarang kalau di rumah tuh rasanya bete, gue seneng aja keluar gitu. Berhubung gue juga seneng keluar, ya udah gue kemanapun gue datengin kalau ada acara krisol gitu. Iya. Kalau boleh tahu rumahnya Bang Jaka tuh di mana? Kalau gue sendiri, gue tinggalnya di daerah Cikarang Barat. Ya pokoknya sekitaran situlah. Jauh dong berarti dari kampus ke dari rumah ke kampus gitu. Lumayan. Ya enggak, tapi enggak. Kalau dihitung-hitung jauh ya karena mungkin karena udah terbiasa. Jadi enggak jauh-jauh banget lah, biasa aja. Kakak tahu nih, ini yang paling jauh sebenarnya dia nih. Di mana, Rik? Rumah gue di Babelan ujung. Babelan ujung. Pinggir laut. Coba nama daerahnya apa biar teman-teman kita tahu. Nama daerahnya di Sambuni Bakti. Di Sambuni Bakti itu perbatasan sama Tarumajaya, dekat sama Marunda. Coba kalian cek ya. Orang yang ngomong logat kayak gua nih begini nih udah pasti orang belah sono. Babelan ya? Babelan. Babelan pojok. Iya. Pojok. Bekasi pojok. Kalian kesini udah makan belum?
Alhamdulillah tadi Udah aman. Aman ya. Tim kreatif ada kopi nggak? belum. Belum. Mungkin lagi disiapin sama tim kreatif. Terus repot-repot udah salam aja. Kita kan di sini mau sharing-sharing gitu ya, mau nanya-nanya gitu. Bang Jaka lulus tahun berapa sih kalau boleh tahu? Lulus apa nih? SMA. Lulus SMA. Lulus SMA kebetulan di tahun 2020. Oh, angkatan COVID tuh ya. 2020. Pas banget. Kalau Bang Ari Sama 2020 seangkatan lah ya. Seangkatan. Iya. Ini saya tuh mau nanya gitu ya kan. Kan Bang Jaka dan Bang Ari ini masuk ke psikologi. Kalau boleh tahu alasannya tuh apa? Duluan dah. Lu itu. Masuk psikologi gitu Iya, apa? Iya. Kalau gue sih dulu gara-gara guru BK sebenarnya. Gue dulu MTS itu sebenarnya gak suka sama guru BK. Kenapa Karena tuh kalau gini, di gue kan dulu SMP itu kan MTS, Madrasah Sanawiyah. Ada lulusan dari psikologinya guru, cuman nggak ngajar di bidang apa yang dia lulusnya. Oh iya. Jadi dia ngajar bagian mahfuzot. Mahfuzot itu kayak kata-kata mutiara kayak gitu. Iya. Malah yang guru BK itu yang dipilih guru-guru yang galak. Nah, lulusan MPD ya bisa aja, cuman kayak nggak masuk aja gitu. Dan cara penataran untuk untuk siswa yang bermasalah pun jadinya keras. Jadi kan menurut gua tuh nggak semua orang cocok gitu kayak gitu, ada cara tersendiri. Dan kalau misalnya kita menaruh orang yang bukan pada bidangnya itu pasti bakal kacau ke depannya. Nah pas SMA itu gue dapet BK yang gue suka banget. Disitulah gue berubah pandang gue tentang BK. Gue dapet ada namanya Madam sama Pak Rahmat, itu bener-bener ngasuh gue banget gitu. Gue jujur, gue sekolah itu jauh. Ya mungkin Bang Agung tahu sendiri lah. Iya. Karena kita satu SMA. Iya betul. Kalau dipersenin Bang Ari, minatnya Bang Ari ke psikologi itu berapa persen? Gua sih 85. 85, hampir sempurna lah ya, hampir 100% lah ya. Iya, jadi pas gua dulu sekolah kan sering telat. Sampai setiap kelas itu gua dapat SP2. Sampai itu guru sering buat ngomong mau mindahin gua karena gua sering telat. Tapi BK-nya ini nggak kayak BK gua sebelumnya gitu, kayak hukum, coret baju segala macam gitu. Tapi dia ngebilangin gua gitu, kenapa bisa telat. Gue bener-bener di situ tuh di treat banget gitu, bener-bener diasuh. Gue jadi ya bener-bener anaknya lah ya, kayak anaknya gitu. Gue seneng akhirnya. Oh jadi kata gue kayaknya gue harus, ya gue makin tertarik jadi psikologi gitu kan ya. Jadi gue kayaknya gue harus jadi psikologi nih biar gue tahu gimana caranya mengatasi anak-anak yang modelannya kayak gue gitu. Karena Bang Arik sudah mengalami lebih dulu ya, udah ibaratnya tuh nyelam dulu lah ya. Kalau dari Bang Jaka, boleh Bang Jaka alasannya tuh. Kalau alasannya ya, kalau gue balik lagi dari awal gitu, gue dulu pernah SMP itu nulis disuruh guru, kayak cita-cita sebanyak-banyak ya. Dan di situ gue tulis 5 cita-cita. Emang itu gue pengen banget. Kayak pertama gue tulis tuh tentara. Iya. Terus 2 dokter. Iya. 3 guru. 4 musisi. Iya. Yang kelima itu nggak tahu kenapa gue kepikirannya itu tuh tulis aja psikolog. Iya, psikolog itu dari SMP gue tapi dari awal gue nggak tahu alasan, maksudnya psikologi itu gimana sih, kayak gimana ya. Pokoknya kayak ada psikolog gitu. Itu gue dari dulu tuh udah kayak pengen penasaran, penasaran, oke kan. Terus setelahnya makin lama kelamaan makin gede lah rasa penasarannya kan. Gitu, penasaran. Dari rasa penasaran itu muncul dah tuh kayak pertanyaan-pertanyaan kepribadian manusia tuh gimana sih gitu-gitulah. Sampai tercetuslah ada salah satu alasan kenapa gue milih psikologi, karena gue pengen mahamin banyak sifat-sifat orang gitu. Dan gue pribadi suka ngelihat
sifat-sifat orang yang berbeda-beda, karena menurut gue itu unik. Kayak manusia tuh pasti gak ada yang sama gitu Iya, kan. betul. Iya, karena itu unik aja, karena gue Unik. suka dan gue pengen tahu cara ibaratnya gini loh, orang kan beda-beda dan gue pengen tahu cara berkomunikasi, beradaptasi sama mereka yang berbeda-beda itu. Pasti kan beda-beda juga kan cara adaptasinya gimana segala macam. Itu sih paling kalau untuk secara ininya. Kalau tadi kan emang sama sih pertanyaan, berapa persen sih minat Bang Jaka ke psikolog tuh? Oke, ya. iya. Kalau di persenin gitu, makin lama makin tinggi sih. makin lama Iya, makin makin lama tinggi. makin tinggi. Makin sempurna lah ya Iya, minatnya iya. ya. Mungkin Karena- sama kali mungkin kalau sekarang sama Iya. kayak Bung Arik sama. Iya. Sekitar segituan, 85-an lah. Gede juga ya, hampir sempurna gitu ya Lumayan, kan. lumayan. Kan banyak gitu ya orang bilang kalau psikologi itu bisa meramal, itu bisa kayak baca pikiran. Itu kan asumsi masyarakat. Menurut Bung Jaka dan Bung Arik itu bener nggak sih kita belajar kayak gitu di psikologi? Coba boleh dari Bung Jaka dulu boleh deh. Oke. Enggak sih sebenarnya kalau ngeramal ya. Iya. Kalau ngeramal mah enggak lah. Apa namanya? Sebenarnya tuh kenapa membuat teman-teman mungkin ya kalau selama ini mungkin ada kekurangan gue dari penjelasan gue sekarang nih. Tapi kalau yang setelah gue pelajari semuanya, kenapa kita misalnya kayak orang psikologi tuh kayak bisa nebak gini bisa ketebak lah misalnya gitu. Karena kita tuh ada tahapan-tahapan ya untuk ngenalin orang gitu. Betul. Kayak kita diajarin kayak buat observasi. Iya. Nah itu tuh intinya itu dari semua yang bisa kita tebak itu observasi. Kita tahu observasi satu orang dulu misalnya, kita observasi aja dari misalnya perilakunya, kebiasaannya gitu-gitu, ntar muncul, kita tiba-tiba muncul lah kayak oh ternyata nih orang kayak gini gitu. Ada tahapannya, jadi ada pelajarannya juga yang kayak gitu. Jadi nggak kayak tiba-tiba ketebak gitu apa pemikirannya. Kalau pemikiran gue nggak tahu deh, tapi enggak yang segampang itu. Jadi mungkin bisa kayak ketebak lah, tapi ada tahapan-tahapannya, kita harus ngelewatin tahapan-tahapan semua itu. Kayak ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Iya, enggak sekaligus. Iya. Ini orang sakit jiwa nih. Enggak kan, enggak kayak gitu ya. Enggak, itu juga nggak boleh tuh. Iya. Kalau dari Bung Arik, Iya, pengen tahu. Nggak jauh beda dari tadi Bung Jaka. Kalau sebenarnya itu kita bisa tahu perilaku atau gimana nih dia ngungkapin sesuatu itu bohong apa enggak gitu. Itu bisa dilihat dari gerak mata. Betul. Bisa dari gerak tubuhnya gitu kan. Kita kadang wawancara sambil observasi gitu. Gimana tingkah laku dia saat kita wawancara. Adakah gerakan-gerakan yang bikin dia nggak nyaman saat dia menyampaikan sesuatu. Iya. Gitu sih, itu hal yang bikin seorang psikolog itu tahu kalau misalnya dia tuh sedang kenapa ada rasa gelisah kah, ada rasa menutupi kah, atau dan lain-lain segala macam. Iya. Kan udah dijelasin tuh untuk teman-teman. Mungkin kalau kalian masih bilang kayak kalau psikologi itu bisa meramal, bisa kayak seperti kayak dukun lah gitu ya kan, itu sebenarnya bukan, karena psikologi dan dukun itu berbeda gitu. Nah, kan kalian tuh masuk psikologi ya gitu kan, pasti ada mata kuliah yang memang banyak lah mungkin ya. Nah, saya mau tahu nih apa ya mata kuliah yang kalian bukan benci sih, paling sulit lah gitu. Ya kan, paling sulit. Duluan dah. Iya. Tentu aja statistik Dimanapun dimanapun itu. Pasti orang sangat pusing dengan statistik. Karena angka bener kan? Angka kan kayak gue tuh masalah angka tuh, waduh. Walaupun gue lulusan IPA, gue masalah angka itu udah nyerah. Pusing. Kalau dari Bung Jaka paling sulit ya. Statistik sama kayak udah ngelihat angka tuh udah pasti pusing kalau ngeliat angka tuh. Ibarat ngeliat apa tuh kalau ngeliat angka tuh? Ngeliat apa? Kayak dompet gak ada duitnya kan. Sama sih, iya. Sama sih. Apa maunya gitu kan.
angka data ya Allah diolah ya gitu ya kan. datanya. Mungkin anak-anak semester 4 ntar ngerasain statistik itu kayak apa. Ibaratnya itu ngelihat dompet tapi nggak ada isi, seperti itu. Sedih mah sedih gitu, ya kan. Tapi kan beda-beda lagi, ada orang yang suka kan. Iya betul. Tapi kalau kita kebetulan mungkin ya bagiannya nggak sukanya, katakan ada statistik dah. Kalau dari Bung Agung sendiri apa mata kuliah yang nggak disukain? Sama nih kan kita seangkatan. Iya. Kalau dari gua sendiri ya, mata kuliah yang paling sulit ya nggak ada sih, nggak ada sih. Karena menurut gua mata kuliah psikologi itu ya memang ya apa ya kayak nggak sulit gitu, sangat mudah dan menyenangkan. Sangat mudah dan menyenangkan. Bukan. Bukan. Beda yang Iya. Itu yang bener menurut gue sih nggak sulit-sulit banget ya, karena kita udah apa ya sebelumnya karena gue kan udah mempelajari terlebih dahulu gitu ya kan. Iya, benar. Terus gue juga sebelum cebur ke mata kuliah tersebut gue pelajarin dulu biar gue tuh pas udah ngambil mata kuliah tersebut gue sedikit paham gitu, mungkin ada ilmunya sedikit gitu kalau dari gue. Thank you. Tadi kan kalau di psikologi itu ada nggak sih psikologi cinta gitu, psikologi rasa atau apa gitu? Waduh. Psikologi. Iya. Psikologi Kita cinta. bukan tentang cinta sih. Kita bagaimana memahami menjaga perasaan orang. Kita bisa tahu dari situ gimana kita berbicara, gimana nih kalau kita ngomongnya jangan sampai menyakiti hati orang tersebut. Betul, iya. Empati dan simpati lah. Simpati dan empati gitu. Itu gimana cara kan kadang kita kalau misalnya nggak tahu mah gimana keadaan orang gitu ya, entah itu dari kita ngelihatnya gitu, dari raut wajah atau segala macam. Kadang kita ngomong mungkin orang itu biasa aja gitu nanggepinnya, cuman kadang dari lubuk hatinya terdalam mungkin ada gitu yang merasa tersakitinya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita di psikologi kita bisa ngeliat nih walaupun orang lagi bengong dikit gitu ya, ini orang lagi kenapa gitu. Dan kita di situ kita bisa menjaga ucapan kita, omongan kita. Tuh. Minum tadi tim kreatif. Minum boleh tim kreatif. Ini narasumber kita jauh-jauh gitu kan dari pojok Babelan. Ini taruh kopi lu. Kopi. Udah itu lu Agung. Satu. Oh iya. Enggak apa-apa. Pepatah orang Babelan pernah mengatakan, Iya. aki-aki bau bentelan. Apa tuh? Kopilah yang kentelan. Iya. Ditaruh dulu dah. Iya. Udah Tim makasih kreatif. Iya, keren. Oke. Ya lagi dibikinin mungkin Lagi ya dibikinin. dari Bung Jaka dan Bung Arik. Kayaknya ada sedikit suara-suara agak-agak buru-buru sih. Iya. Iya. Dari tim kreatifnya. Mungkin tim kreatifnya bener-bener wah keren banget sih. Geraknya Sigap. tuh sigap cepet gitu ya kan. Satset emang. Ini sebenarnya apa namanya vlog ini adalah tugas dari Infocom. Biro Infocom. Oke, Biro Infocom. yang buat vlog-vlog ini. Mungkin nanti ya ada pertanyaan-pertanyaan inti yang harus Bung Arik dan Bung Jaka jawab. Boleh. Siap. Ya. Kalau ya balik lagi ke pertanyaan ya. Kalau Bung Arik dan Bung Jaka, dosen yang paling seru tuh di psikologi siapa tuh? Duluan. Banyak sih. Banyak. Wah, semuanya sih. Semuanya asik ya. Semuanya asik. Semua punya cara masing-masing. Betul. Untuk membuat suasana keasikan tersebut. Nah, itu dia. Gitu. Enggak sama semua. Jadi kalau sama semua tuh kadang kita jadi apa yang rasanya tuh? Ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya masing-masing dari dosen itu punya karakter untuk membangun rasa dan suasana yang asik, itu pasti kita bakal seneng terus. Benar. Setuju. Sama. Beda-beda. Iya. Jadi kayak unik aja. Jadi beda-beda cara mereka beradaptasi ke kita para beliau-beliau kita juga kayak nah kebetulan kan mereka dosen psikologi ya. Jadi mereka tahu tuh maksudnya ke kita kayak gimana baiknya gitu. Jadi kitanya sendiri nyaman. Nyaman. Ya? Iya, mereka juga memahami kita gitu kan. Kitanya jadi dibuat nyaman lah mereka. Nggak ada tuh kayak gap kayak kata apa jarak antara mahasiswa sama dosen, dan mereka tuh nggak bikin itu.
bikin tuh mereka tuh kayak dosen sama mahasiswa tuh deket. Dekat. Iya gitu. Iya. Enak sih apa kuliah di psikologi tuh dosennya enak-enak. Oke. Keren mereka. Keren. Kalau boleh tahu pengalaman buruk dari Waduh, buruk Bung ya? Arik dan Bung Jaka setelah masuk psikologi itu ada nggak? Pengalaman buruk nggak ada sih. Dalam Nggak hal ada. apa dulu? Tapi kalau misalnya dalam mata kuliah mungkin Iya. ada lah ya. Dalam mata kuliah ada. Iya, itu dapat nilai buruk. Apa tuh? Karena nggak fokus itu belajar Kelalaian. Iya. kelalaian itu. Ya, tapi alhamdulillahnya Mm-mm. sempat berusaha untuk memperbaiki Iya. dan akhirnya tertolong dengan nilai yang cukup memuaskan. Bung Jaka, Dalam hal apa dulu? mungkin dalam hal yang sama kayak mata kuliah. Mata kuliah. Iya, ada nggak? Hal buruk. Alhamdulillah selama ini sih aman-aman aja. Aman-aman aja. Iya, paling ya mepet-mepet deadline lah gitu-gitu. Kayak panik. Ya tapi itu mah biasa lah sama mahasiswa juga kayaknya ngalamin gitu. Iya. Cuman yang lain nggak ada sih. Selama ini aman gitu ya. Masih sama lah kayak mahasiswa-mahasiswa lain. Rasainnya sama kita bareng-bareng. Mungkin karena emang kita di lingkungan psikologi gitu ya, Iya. teman. Hmm. Jadi masing-masing teman itu Saling support mampu gitu. ya mampu support, mampu memahami. Jadinya hal-hal buruk itu jadinya ya nggak ada di kita. Iya, Mm-mm. benar. Dengan kita mencoba membangun rasa keasikan dalam berteman, Iya. pasti juga ya kita nggak bakal Nah, dapat betul. hal-hal buruk. Mm. Iya, hal buruk dalam pertemanan pun enggak, kayak kisah Iya. seru-seru aja. Mungkin kalian udah dikasih apa ya kayak cara atau tips ya mungkin ya dari dosen gimana caranya kalian tuh beradaptasi sama lingkungan Pasti. sosial gitu Pasti. segala macem ya. Terus IPK Bang Waduh. Arik dan IPK ya? Bung Jaka berapa tuh paling tinggi gitu? Paling tinggi. Paling tingginya Buat saat ini sih tiga di tiga, atas, pokoknya di tiga atas atas tiga. tiga. Iya. Aman Masih lah, aman. 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 Kalau Harus tetap aman sih. iya, Semoga aman terus ya, amin amin. jangan nurun lah ya kalau Iya. bisa ya. Kalau dari Bung Jaka, Oke, kalau sekarang belum lihat lagi sih, hmm, lupa. Tapi kalau semester 5 kemarin, setelah lewatnya semester 4 itu, kalau nggak salah ya 3,5-an dah. 3,5 3,5-an. standar lah, lumayan Iya, lah, lumayan bagus lumayan lah ya. itu. Udah pusing itu segitu. Iya. Udah pusing. Iya. Kalau iya semoga bertahan dah. Begadang mulu ya kan. Pasti itu pasti. Pernah SKS gak sih? Sistem kebut Sistem semalam kebut gitu. semalam. Ya, Ya, itu. itu. Dalam ngerjain Itu tugas Itu gitu. mah wajib. Wajib. Doain. Doain. Waduh, Itu makanya wajib. tadi mepet-mepet deadline Karena tuh itu. gimana ya, gue tuh orangnya nggak bisa yang ngerjain dapat soal, dapat tugas langsung dikerjain tuh nggak bisa gua. Harus ada Harus waktu ada enjoy. pacuan Oh, buat pacuan. semangat ngerjain Betul. tugas. Ngeliat, wah, ngumpulin jam 12 malam udah. Iya. Dan itu anehnya kenapa tiba-tiba muncul ide ya. Itu Itu. di situ langsung inspirasi Kayak langsung keluar semua. Mepet-mepet tuh muncul ide, inspirasi kata-kata muncul Kalau semua. gue pernah sih nyoba gitu kan, Heeh. dapat tugas, gue mau coba kerjain. Langsung ya. Gue nggak mau ngapain. Gak bisa. Apa yang mau gue mulai? Nggak bisa. Apa yang mau gue Gak mulai? bisa, gak bisa. Gue tuh harus. Iya, kayak Kalau aneh misalnya aja dulu gitu. tuh langsung ada aja. Ke orang-orang lain bisa ya. Iya. Kenapa kita enggak? Gitu sih. Tapi itu jangan ditiru Jangan untuk ditiru, nggak kalian boleh. yang memang kalau misalnya udah ada keinginan buat ngerjain dan bisa ya sok silakan jangan Betul. lakukan sistem kebut semalam Jangan itu. kecuali mepet. Iya. Karena capek banget itu nguras energi banget soalnya. Betul. Iya. Jaga Nggak kesehatan. masalah kalau kalian emang bener-bener ngumpulin tugas, cuman akibatnya dampaknya nguras energi banget itu parah sih. Gitulah pokoknya. Iya. Kalian tuh sekarang lagi semester genap atau ganjil? Genap. Nah, Genap. Mungkin mungkin kasih ini kali ya ke anak-anak maba semester 2 gitu. Apa ya mata kuliah yang akan nanti diambil sama anak-anak semester 2 apa ya? atau semester 4 gitu. Kalau mungkin ada nanti mata kuliah namanya metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Betul. Iya. Gitu. Itu disarankan untuk kalian siap-siap mencari judul Betul. Iya. untuk kuanti. Kuanti. Untuk kuanti. Tuh. Siap-siap Sama mencari. kuali juga sih Kuali sebenarnya. juga. Iya. Tapi dari kuali kita
kan bisa ini dulu judul sama belakang. Iya benar. Iya. Iya sih, benar. Benar. Iya, Yang penting cari masalahnya dulu kalau quali kan. Itu. masalah. Ya itu apalagi ada kira-kira, Dik? metodologi kuanti dan kuali. Tuh. Terus ada intervensi, itu cukup menyenangkan karena di situ lu bisa cerita-cerita tentang masa lalu gitu dengan teman lu. Iya. Di situ itu menyenangkan, ada statistik yang sangat menyenangkan, pengukuran, terus ada apa lagi ya? Dasar asesmen. DAP. Itu awal Iya. sih, itu awal-awal. Nanti di dasar asesmen itu pasti bakal diajarin bagaimana observasi, Betul. bagaimana wawancara dengan anak, dengan orang dewasa. Terus nanti juga ada integrasi, iya ada. dan DAP. juga FGD. Ya, gitu. Iya. FGD itu forum group discussion, Iya. ya kan? Nah, Itu. bagaimana lu berdiskusi mengenai tentang suatu masalah, dan di situ pasti ada pro kontra. Jadi ya di situ gimana lah Lalu, jalan keluarnya. FGD forum apa fokus sih? Fokus ya kan sih? Sorry salah. Fokus. Sebenarnya sih bergrup gitu, diskusi. Sorry. Tadi bukan forum. Iya. Intinya berdiskusi lah. Lalat. Fokus. Karena mungkin Iya. udah lama juga ya, lupa. Betul. Lupa. Tim kreatif airnya tadi kan udah mesen tuh tadi. Oke. Boleh. Tim kreatifnya emang mantep ini. Aduh. Ini air putih dari Mekah. Jangan getar gitu dong. Jangan getar gitu. Santai. Ini ini enggak mau. Iya ini. Diminum ya, diminum. Ini air putih banyak khasiatnya sebenarnya. Itu enggak, Bang? Salah. Wah, kayak minum kopi tuh. Kayak minum kopi. Ditaruh dulu. Di sini nggak apa-apa ya, naruhnya ya. Boleh. Tertumpah lagi. Nggak apa-apa, nggak kok, aman. Aman. Oke. Enak gak sih masuk psikologi? Nah, enak banget. Enaknya tuh kenapa tuh? Enak banget. Kayak apa namanya? Ya kalau misalnya emang kalian niat buat belajar ya, itu kalian belajar psikologi itu dapat banget. Pokoknya kayak psikologi tuh kayak kesemuanya tuh berkesinambungan dah. Iya. Apalagi kita diajarin untuk ilmu jiwa itu kayak waduh itu menarik banget sih, soalnya itu yang bikin seru tuh kita jadi tahu apa sih kepribadian orang tuh apa aja gitu yang jelas kita lebih menghargai lah jadinya kayak kepribadian orang-orang gitu. Kita nggak bisa jadi kita lebih menghargai perasaan orang lain, perbedaan gitu, dan itu seru banget sih. Apalagi materi-materinya tuh wah, seru dah pokoknya. Dengan kalau gue pribadi yang gue alami dengan dosen-dosen yang enak-enak itu makin seru lagi belajar psikologi gitu. Dosennya enak-enak soalnya di kita. Bung Ari, sebenarnya kalau kita emang itu jurusan yang kita suka, pasti ya kita menjalaninya dengan santai. Iya, santai. Kita juga menjalaninya dengan senang hati. Jadi karena ini emang jurusan yang salah satu gue suka juga, jadi ya gue jalanin dengan senang hati gitu. Gue nggak, ya mungkin rasa terbebani mungkin ada gitu ketika banyak tugas numpuk dekat, pasti itu mah ya. Iya, wajar lah itu di setiap mahasiswa. Tapi ya gue jalannya dengan santai. Gue nggak mau, kalau misalnya gue selalu berpikir wah kayak gue salah jurusan segala macam, ya gue pasti bakal kayak gitu terus gitu. Gue pelajaran yang dikasih pun pasti nggak bakal masuk. Iya. Gitu sih. Oke. Kalian pernah nggak sih kayak ngalamin gitu kayak salah jurusan gitu? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ya terlintas aja di pikiran. Pernah nggak? Gua Iya. nggak pernah. Nggak pernah. Iya, karena emang dari awal niat. Iya.
niat masuk psikologi, niat belajar psikologi, jadi nggak pernah dah sama kayak tadi Arek bilang kalau emang kita udah minat di awal gitu. Jujur susahnya belajar psikologi karena gue minat, gue ngejalanin itu have fun. Karena gue suka psikologi gitu, jadi kayak belajarnya ya gue senang-senang aja walaupun emang agak rumit gitu, bikin pusing, tapi ya gue ngejalaninnya dan sampai sekarang gitu masih ini, dan gue berlanjut ke semester 6 gitu kan. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Kalau gue ya itu mungkin pas gue kan masuk psikologi, ada sebagian terlintas dalam benak gue tuh kayak psikologi mah gak ada hitung-hitungannya. Nah pas tahu ada mata kuliah pengukuran, gue kayak statistika dulu. Iya, statistik. Iya. Itu kayak kayak gue salah jurusan. Tapi pas udah gue jalanin ya enjoy aja, nggak ada ternyata apa-apa itu ya. tuh karena pikiran gue udah jelek aja gitu tentang mata kuliah itu. Jadinya gue kayak sangat menjauhi tuh mata kuliah. Pas mata kuliahnya itu udah dekat, udah gue kerjain, pas tahu dalamnya kayak gitu ya udah ternyata kayak gini. Dan ternyata statistika itu penting. Itu diperlukan. Ya. Kenapa ada? Karena diperlukan. Kalau nggak diperlukan nggak bakal ada ya kan statistika. Betul. Itu statistik itu bagian dari dasar dari psikologi tersebut. Iya, salah satunya benar. Kalau gue sih pernah gitu ngalamin kok gue masuk psikologi, karena kayak awalnya tuh gue pengen masuk manajemen. Awalnya itu manajemen ya di univ lain lah gitu, pengen banget. Nah di Unisma ini yang paling mungkin paling UKT-nya tuh paling murah gitu. Itu terjangkau juga, dan ya pula paling murah lah gitu ya. Dari setiap jurusan dan fakultas itu paling murah psikologi. Bener sih. Dan gue minat di psikologi. Awalnya gue nggak ada minat sama sekali, kosong aja tuh. Kayak ya udah, gue awalnya tuh ya gue kan lulus tahun 2020. Awalnya gue tuh pengen kerja sambil kuliah, tapi kuliahnya manajemen. Gue ngeliat di psikologi itu belum ada kelas karyawan. Nah, gue bimbang tuh di antara dua jurusan itu. Gue sholat malam gitu, minta petunjuk gitu ya kan. Bener sih. Ke yang maha kuasa gitu. Mungkin dikasih lewat mimpi. Gue pernah mimpi gue lagi ada di hadapan orang yang lagi cerita. Nah gue nggak tahu ini mungkin belum cerita di vlog lain ya gitu ya kan, di konten-konten lain. Ini baru di vlog IMAFSI doang nih gue cerita nih. Kayaknya gue juga baru denger. Iya, lu sebagai temen gue lu baru dengar. Gue dikasih petunjuk, gue lagi kayak dengerin cerita orang lagi cerita tapi gue dengerin doang. Gue searching di Google, psikologi tuh gini. Terus juga prospeknya tuh panjang kalau psikologi. Gue ngeliat di Google itu 5 jurusan yang prospeknya panjang gitu ya. Nah psikologi itu termasuk, karena menurut gue psikologi itu selagi ada manusia, psikologi dibutuhin. Betul. Iya. Kalau boleh tahu prospek psikologi itu kedepannya jadi apa sih, Bung Jaka? Boleh Bung Jaka? Buat kita pribadi. Iya boleh. Kemana pengennya gitu? Aduh, kalau untuk itu sih banyak sebenarnya. Banyak banget sih. Luas lah ya. Luas banget. Ya. Tapi kalau untuk gue pribadi, untuk saat ini jujur aja gue nyaman jadi konselor. Nyaman gue jadi konselor. Waktu ada praktikum gitu, jadi konselor, dan itu gue nyaman dari situ. Gue suka ya. Jadi konselor sih untuk saat ini sih, kepengenannya lah ya. Kalau Bung Ari? Kalau gue pribadi sih, gue pengennya ya udah gue terjun ke masyarakat, gue terjun ke sosial gitu. Gue membantu orang-orang yang memang membutuhkan dari sisi secara psikologisnya gitu.
entah itu mungkin nanti gue ke pendidikan, entah itu mungkin nanti gue ke organisasi dan industri gitu. Jadi ya udah, gue intinya terjun lah ke masyarakat. Oke. Mungkin ada pertanyaan inti. Oh udah kata tim kreatif, udah cukup ya. Udah kata tim kreatif. Oh berarti tadinya ada pertanyaan intinya tadi ya? Ada sebenarnya. Mungkin tadi udah kali kita obrol-obrolin, ternyata itu pertanyaan inti mungkin yang sudah tim kreatif buat gitu. Bagus dong kalau kayak gitu. Biar lagi lebih nangkep lah mungkin penonton vlog psikologinya gitu ya kan. Mungkin ada pesan dan kesan gitu dari Bung Jaka ke anak-anak yang semester 2, semester 4 yang sedang menjalani kuliah di psikologi mungkin. Mungkin kasih motivasi atau gimana boleh, gitu. Boleh. Ya, mungkin buat kalian-kalian yang masih di awal semester, tetap semangat sih. Semangat. Karena ayolah gitu. Orang juga banyak membutuhkan psikologi gitu. Jadi mau kemana? Bingung nih gue. Kata-kata motivasi. Ya pokoknya intinya terus semangat nih buat anak-anak semester sekarang semester 2 dan 4 itu pokoknya semangat. Kalau ada mata kuliah yang susah, datang ke cutting. Betul. Dan pertolongan itu adalah jalan keluar yang terbaik. Betul. Itu jalan keluar yang terbaik. Iya, mungkin cutting masih bisa membantu dikit-dikit gitu. Biar ada pacuan kalian untuk mengerjakan tugas. Tapi jangan minta langsung jawabannya. Kan itu ngeselin. Pendekatan dulu lah ya. Dulu kayak apa kayak gitu. Kalau Bung Jaka kesan dan pesan atau motivasi untuk anak semester 2 4 gitu. Itu mungkin pesan aja kali ya. Iya, boleh dah. Nih, untuk kawan-kawan psikologi yang akan jadi psikolog nantinya, amin. Dan juga semua teman-teman yang nonton, walaupun selain psikologi siapapun yang nonton, ayolah kita sadarkan masyarakat Indonesia, khususnya kita kenalin psikologi itu apa gitu. Jangan kayak yang kalian tahu, kalian pasti pernah denger lah, kayak ngapain sih ke psikolog gitu, orang gila ya gitulah. Nah itu dukun lah segala macem gitu kan. Nah dari situ ayo kita sadarkan orang-orang sekitar kita, masyarakat Indonesia, kalau nggak kayak gitu sebenarnya. Psikologi itu kalau teruntuk curhat misalnya, curhat masalah sekecil apapun itu boleh banget. Masalah cinta-cintaan lah yang paling sering ya gitu tuh boleh banget. Dan itu kayak bukan karena kita gila kita ke psikolog, ya kan? Kita sadarkan lah teman-teman dan masyarakat sekitar kita kalau kayak psikologi tuh sebenarnya tuh buat ngebantu kita berkembang gitu. Betul. Gitu, nggak cuman berobat gitu. Berobat itu enggak inilah, maksudnya berobat ya ada khususnya. Cuman psikologi itu semuanya lah, kita pengen tanya-tanya kayak curhat apa segala macam itu kita bantulah masyarakat kayak biar enggak kasarnya apa ya, masyarakat awam tuh biar enggak buta tentang psikologi gitu. Itu aja sih paling. Mungkin nambahin sedikit ya, karena mungkin kebanyakan orang tidak menjadi pendengar yang baik. Nah di psikologi kan diajarkan gitu ya menjadi pendengar yang baik tuh seperti apa dan bagaimana. Udah cukup sekian. Makasih banyak. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya lontarkan sudah dijawab dari Bung Jaka dan Bung Arik. Ya saya minta maaf kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan atau ucapan-ucapan yang masih belum tersampaikan gitu ya kan. Iya. Di MAPSI sendiri kan punya tuh kayak jargon gitu ya kan. Iya. Kalau boleh. Ya di psikologi di MAPSI itu punya ya kan. Boleh kita bareng-bareng kali ya sebelum kita mengakhiri vlog kali ini gitu. Boleh. Siapa yang bilang? Dipimpin boleh. Oh, saya mimpin boleh. Psikologi for you and me. Dadah.